Assalamualaikum, Laskar Ngarit Beras dimanapun Anda berada. Nah, hari ini kita lagi di kandangnya Mas To lagi. Jadi mau mereview total 3 kematian nggih. 3 apa 2? 3 kasus 2 kematian. Jadi ada 3 kasus 2 kematian. Jadi 3, 1 sembuh, 2 dijagal, yang kedua dijual Laskar Ngarit. Jadi ada 2 pendekatan yang kita analisa dari sini. Monggo kameramen. Jadi menu yang ada di kandangnya Mas To ini, menu dominannya selain rumput gajah itu adalah ini Laskar Ngarit. Ya toh, kulit telo. Kulit telo. Jadi kita akan menganalisa terhadap gejala yang muncul di sapinya Mas To ya, dengan kemungkinan pengaruh dari keberadaan atau pakan kulit telo ini. Nah, itu bisa ke arah keracunan sianida atau ke arah asidosis. Ya, karena sianida itu atau asam sianida itu memang terdapat pada telo, tapi sebenarnya pada telo yang biru atau yang ungu itu, nggih, telo. Jadi telo kan ada 2, ada yang manis, ada yang pahit. Nah, sianida itu ada pada telo yang tinggi, pada telo yang pahit, Bos. Semakin pahit, semakin hijau, semakin biru ya, semakin ada banyak biru-birunya. Ungu ya, itu semakin tinggi kadar sianidanya, Laskar Ngarit. Nah, tetapi ketika kita masuk ke kandangnya Mas To ini, yang tercium pertama adalah kecut. Nah, kecut itu kan asam. Kecut itu asam, pH 6 ke bawah. Ya, 7-6 ke bawah itu pH-nya pH asam atau pH asid. Nah, itu juga kita duga menjadi penyebab dari munculnya asidosis. Asidosis metabolik, Laskar Ngarit. Oke, monggo. Jadi seperti ini, monggo di shoot ya. Jadi hampir semua menu yang ada di sini selain hijauan, di sini pakai bekatul ampas tahu. Oke, pakai ampas tahu. Jadi pakai ampas tahu, ampas tahu, terus kulit telo itu juga timbunan bungkil ketela. Ini bungkil ketela ya, bungkil, ini kulit, itu juga campuran antara kulit dengan bungkil, Laskar Ngarit. Jadi pada saat itu saya nangani ada 3 kasus. Kasus pertama ini sembuh antara demam, kembung, ngongsrong, tapi alhamdulillah kasus yang pertama ini sembuh, Laskar Ngarit. Oke. Lalu yang kedua, ini sempat ditangani oleh 3 dokter. Sehingga saya ke bagian terakhir ya, waktu itu hanya keguguran ya. Pas saya kesini pas keguguran ya, Bos. Pas kita kesini keguguran, akhirnya sama Mas To diputuskan untuk dijual. Ya meskipun dijual tapi masih laku 12 ya, 12 juta waktu itu. Terus kasus yang ketiga sudah ditangani 2 dokter juga, saya ke bagian yang kedua juga. Saya ke bagian yang kedua, akhirnya kita putuskan untuk dijual juga. Laku tinggal berapa? 9. Tinggal 9 juta lah sekarang. Artinya tidak sampai menjadi bangkai, tetapi ada kegagalan dari pengobatan kita. Yang terpenting adalah teman-teman harus tahu apa istilahnya, gejalanya ini demam, kondisi demamnya tapi naik turun lah sekarang Ngarit ya, demam naik turun, lalu nafas ini sangat ngongsrong. Ini kan khas banget kondisi penyakit kayak bovine ephemeral fever ya, BEF atau demam 3 hari, tapi ini nggak selesai ya, dan dia cenderung kondisinya naik turun. Jadi habis disuntik enak, nanti efek obatnya habis dia turun lagi seperti itu. Jadi tidak cepat menyebabkan kematian seperti kembung, tetapi untuk disuruh sembuh ini angel banget gitu Pak. Jadi untuk sembuh ini sulit banget lah sekarang. Nah, kita menganalisa 2 ya, bisa kemungkinan yang pertama itu terjadi keracunan HCN atau hidrogen sianida, karena dalam kulit, dalam getah, dalam batangnya, ya, dalam akar ya, dalam singkong, daging singkongnya itu mengandung racun yang sifatnya glikosida sianogenik lah sekarang Ngarit. Glikosida sianogenik ini itu punya karakter merusak oksidasi interstisial, intersel. Ya, jadi begitu seekor sapi itu kemasukan racun yang sifatnya glikosida sianogenik ini,
dia akan mengalami lemes. Kenapa lemes? Karena oksigen yang seharusnya itu digunakan untuk pembakaran di tingkat sel itu dirusak oleh si glikosida sianogeniknya itu tadi Laskar Ngarit. Ya, itu. Jadi bawaannya lemes. Karena bawaannya lemes, Laskar Ngarit, lalu si ini dampaknya itu dia akan langsung ke jantung. Otomatis efek ketika si otot ini kekurangan jaringan, dia lemes dan nggak mau makan ya, otomatis efeknya dua, jantung memompa darah lebih keras lagi ya supaya bisa tetap mengalirkan oksigen. Lah di sisi lain oksigen ini tidak bisa dialirkan karena sudah dirusak oleh si sianida itu tadi. Sehingga gejala yang paling dominan dari keracunan glikosida sianogenik atau racun yang sifatnya glikosida sianogenik ini adalah nafasnya ngongsrong. Ngongsrong banget, Bos. Nafasnya ngongsrong banget. Kalau BEF kita tahu dingklang, kotorannya meringkil, telinganya dingin, ngongsrong, jeredek. Tapi begitu obat penurun panas masuk, dia pasti akan sembuh. Tapi bila dia mengarah ke keracunan ini, ngongsrong nafasnya ini dia dominan banget. Jadi akan ada tremor atau jeredek ya, akan ada kesulitan bernafas, nafasnya itu sangat intens, dangkal dan cepat. Nah, ini salah satu ciri dari keracunan glikosida sianogenik yang ada di ketela. Oke, itu analisa kita yang pertama. Dan 2-3 sapinya Mas To ini kondisinya seperti itu. Tetapi diagnosa bandingnya, Laskar Ngarit, yuk kita jalan-jalan biar bosan. Nah, diagnosa bandingnya itu adalah ini Mas To. Nah, ya toh. Ini Mas To. Diagnosa bandingnya adalah asidosis, Laskar Ngarit. Asidosis metabolik adalah sebuah kondisi. Nah, Laskar Ngarit, hari ini kita juga menangani kasus sapinya Mas To ya. Tapi harapan saya dia tidak mengalami hal yang saya jelaskan tadi, tidak mengalami dugaan dari keracunan sianidanya atau tidak mengalami yang namanya asidosis. Saya berharap hanya demam-demam biasa aja yang sekali suntik dia bisa sembuh. Nah, hari ini kemarin sore dia suhunya 40,5, sekarang 39,7 Laskar Ngarit. Jadi asidosis yang disebabkan oleh comboran, oleh ampas tahu, oleh bekatul, oleh kulit telo ya, itu asidosis lambungnya sapi itu pH-nya antara 6 sampai 7 Laskar Ngarit. 7 ke atas itu dia basah, 6 ke bawah, 6 ke 0 itu dia asid atau asam Laskar Ngarit. Nah, ketika Mas To ya, ketika suasana lambung yang seharusnya suhunya 6 sampai 7 ini kemasukan ampas tahu bosok, ampas dele bosok, kulit telo jebeber bosok, kecut ya, otomatis yang pH-nya harusnya suasana lambung ini harusnya 6 sampai 7 dengan kemasukan barang asam. Kan kalau saya masuk ke sini yang tercium bukan teletong, tapi kecutnya. Nah, itu loh. Ketika suasana 6 sampai 7 yang seharusnya stabil ini itu kemasukan telo yang menyebabkan semakin asam, semakin kecut ya, semakin kecut. Maka yang terjadi adalah asidosis. Asidosis itu adalah lambungnya suasananya asam sehingga peredaran darah KB kita dikecut kabeh lah, bahasanya seperti itu. Oke, nah nanti Mas To bisa misalkan dia ini mau minum ya, pakai soda roti ya, 1 sendok pagi, 1 sendok atau 2 sendok pagi enggak apa-apa. Untuk menetralkan, soda roti itu fungsinya sama seperti air liur. Air liurnya sapi itu mengandung sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat kuwi kenapa kok setiap sapi sakit saya sarankan tetap gayem Pak Bos nggih? Karena ilure sapi itu tadi punya sifat basah. Jadi lek dhek iki mangan kecut-kecut asam ya, masih tetap bisa dilumuri oleh air liurnya si sapi, jadi ini netral, nanti akan normal lagi dan tidak sampai drop lagi. Jadi itu salah satu tujuan kenapa ketika sakit pangga tak kongkon dulang supaya dia gayem, karena air liur sapi itu mengandung sodium bikarbonat yang itu bisa mengimbangi peran dari
dedak, comboran, ampas tahu, ampas dele sama gamblong karo kulit telo dan bonggol telo itu tadi Pak Bos. Itu. Jadi konkretnya nanti sudah disuntik untuk penurun panas sama antisipasi tadi kita berikan antibiotik. Air minum tetap jenengan berikan ya. Terus gula boleh. Nah, misalkan jenengan mantep tukok nih soda roti, bukan verlipan, soda roti yang putih ya. Jenengan kasih 1 sendok diminumnya itu sangat tidak apa-apa. Bisa diberikan 3 sampai 5 hari ke depan. Fungsinya itu menggantikan fungsinya air liur yang menjaga kondisi lambung supaya tetap netral. Tidak terlalu asid, tidak terlalu basah, tidak terlalu asam sehingga nanti DE tidak mengalami kelemahan, Bos. Itu. Nah, nanti evaluasinya, Pak Bos, bila ternyata kasusnya ini berbeda dengan statusnya sapinya Pak Kami ya, stop total kulit telo. Cari alternatif lain, betul. Wis golek akal daripada ya toh susuli malaikat siji-siji. Bukan malaikat sih, susuli belante. Itu. Jadi begitu Laskar Ngarit ya, evaluasi kita adalah ampas telo, kulit telo, gamblong beda. Gamblong itu ampas. Selama tidak kecut dan sudah diolah tidak masalah ya. Tapi kalau kulit telo, bonggol itu waspada terjadinya keracunan sianida atau asidosis. Solusinya bila jangan tidak ada pakan lain adalah ya dimasak. Dimasak dulu boleh, direndam, dialirkan, dibuang dulu, dibersihkan. Pokoknya diberikan dalam posisi segar dan tidak beraroma kecut. Paling gampang aroma kecut. Kalau kita aja mambu kecut, apalagi suasana di dalam lambung. Laskar Ngarit. Oke. Jadi itu yang bisa kita evaluasi dari kasusnya sapi-sapinya Masto. Evaluasi penggunaan ketela, kulit ketela, bonggol ketela ya. Rendam dulu untuk membuang resiko adanya asam sianida atau kotoran atau getah atau posisi asam, karena bagaimanapun juga Bos, nek jenenge asam direndam banyu dadine netral. Nah, toh barang kotor direndam air, kotorannya ini keluar, apalagi sebelum kita berikan kita bilas dulu sampai otomatis keasamannya, terus racunnya, getahnya dan yang lainnya itu sudah terbuang larut ikut si air itu tadi. Siap Laskar Ngarit, itu evaluasi dari kasus yang dialami oleh Masto. Matur nuwun, jangan lupa please like, subscribe, komen dan bantu share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.